Oke. Siap. Facebook Kuat Murjito. Gak pakai Facebook ya? Jendela ini manjer jendela sing presenter, Mas. Kuat Murjito. Di YouTube ada yang mana? Hai. Tidak ada yang nonton, Pak? Belum. Biasanya jenengan kalau live streaming penontonnya berapa, Pak? Banyak lah. Kalau ya di Facebook lumayan. Oh. Tapi nanti setelah direkam nanti berapa? Oke. Dikabari mulainya kapan? Ya. Musik berarti langsung lah ya? Ya. Dalam 3, 2, Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kawan-kawan. Ini mestinya acara pagi ya, tapi kita karena lagi uji coba podcast di Kabupaten Sehat, maka kita akan ngobrol malam hari ini bersama dengan narasumber kita yang keren ya. Hadir di malam hari ini Mas Rian Zulki Yudono. Disingkatnya apa? RZY. Ini ada hubungannya dengan ini nggak sih? Apa AHY? Baru saja diangkat menteri, Pak. Oh iya, baru saja diangkat menteri ya. Mas Rian, gimana kabarnya? Sehat? Ya, alhamdulillah baik sekali, Pak. Terima kasih ya sudah hadir. Ini malam kedua ya kita ngobrol ya. Malam kedua, Pak. Topiknya tentang pariwisata ya. Pariwisata. Ya. Sekarang kita akan ngobrolin tentang platform literatur Indonesia. Nah, ini Mas Rian salah satu pendiri kah atau apa di platform literatur Indonesia nih? Ya, sebenarnya kalau untuk pendiri itu totalnya ada 5 orang. 5 orang ya? 5 orang, ya. Dan saya ini sebagai co-foundernya. Oh, ya, seperti itu. Gitu ya. Ada 5 orang ya? Ya. 5 orang itu, ini berasal dari pertemanan ketika di kampus atau gimana? Ya, dulu awalnya literatur Indonesia berdiri itu berawal dari pergerakan ketika zaman kuliah, Pak. Mulai dari tak kira zaman kolonial. Kuliah ya? Ya, mulai dari pertemanan. Nah, lalu saya masih ingat betul Pak Kuat, itu malam-malam hari saya tuh ngobrol dengan foundernya yaitu Mas Dimas. Nah, itu awalnya saya tuh dijak ngopi, Pak ya. Di sebuah angkringan yang namanya Lek Ranto kalau orang-orang lokal menyebutnya di Lek Ranto. Iya. Itu hek kah bukan? Ya, itu modelnya angkringan Pak hek kayak gitu. Oh iya. Hidangan istimewa kampung ya kalau. Ya. Terus? Nah, itu lalu malam itu berbincang-bincang lalu gimana ya kalau semisal yuk kita ikut kolaborasi bersama dalam hal membangun. Ya, setidaknya kita mulai dari ke arah kita bisa bantu apa sih di arah pendidikan dan literasi. Nah, dulu kan pada awalnya kelulusan kuliah itu kan mungkin masih kayak dituntut untuk sekolah lagi. Oh iya. Dan waktu itu masih kuliah atau udah lulus? Masih kuliah. Masih kuliah ya? Semester berapa? Dulu itu sudah mendekati akhir, Pak. Kurang lebih semester 7 kayaknya. Semester 7. Ya. Oke. Terus gimana hasil pembicaranya sampai larut malam? Sampai larut malam, Pak, tentunya. Apa ya yang sedang dibangun di awal ketika mau bikin Lek Ranto ini, di tempat Lek Ranto ini? Ya, dulu sebenarnya awalnya itu kita bergerak ke arah pendampingan sekolah dalam hal bentuk kita memfasilitasi mereka dalam hal membuat naskah, Pak. Seperti itu. Kayak menulis ya? Ya, seperti itu awalnya. Dan dulu juga saya masih ingat betul, Pak, bahwa sekolah-sekolah dulu tuh mungkin hanya membutuhkan ya buku, lalu untuk tambahan buku bacaan, lalu Mas saya ingin nerbitkan buku, bisa apa enggak? Yeah. Mulai dari semangat awal itulah yang dimana literatur Indonesia terbentuk dan tercipta sampai sekarang hingga kita bisa menciptakan asistensi ke Bapak Ibu guru, ke pemerintah daerah maupun kepada seluruh masyarakat. Itu benar nggak sih berawal dari sebuah keresahan ya? Artinya Mas Rian dan Mas Dimas itu melihat literasi di Indonesia tuh masih kurangkah sehingga melihat peluang di sana untuk bisa sumbangsi gitu atau gimana? Iya, dulu sebenarnya awal itu memang kita melihat masalah tersebut itu sebagai sebuah keresahan, Pak, di masyarakat. Nah, jadi dulu itu ketika banyak sekali Bapak Ibu guru atau mungkin sekolah
itu ketika dalam hal peningkatan literasi mungkin hanya identik dengan membaca, Perpustakaan ya. Lalu mungkin kayak gerakan membaca 15 menit sebelum pelajaran. Nah, itu kita berusaha Pak kayak untuk mengubah stigma dari berbagai sekolah bahwa oh ini loh pentingnya literasi itu tidak hanya melihat dari sektor membaca saja, bahwa peningkatan literasi itu bisa jadi mengajak mereka untuk berkarya, lalu bagaimana cara membuat mereka bisa tahu akan segala kondisi ya gitu. Soalnya banyak sekali Pak sekolah-sekolah yang kita temui itu sudah kelas ya mungkin SD Pak ya, kelas 5, lalu mungkin kelas 4. Nah, tapi pada kenyataannya itu banyak sekali yang belum bisa menulis dan lain sebagainya. Lah, saya tuh agak heran kok bisa naik kelas kayak gitu. Itu yang bisa saya. Iya, jadi pengertian literasi itu tidak sekedar hanya tadi membaca saja, tapi sebenarnya lebih bagaimana mengajak mereka untuk berpengalaman ya secara nyata itu juga bagian dari literasi juga. Iya, betul. Oke, jadi apakah itu juga satu kekurangan juga di sistem pendidikan kita ketika literasi itu jadi apa ya, kalau saya melihat dari kacamata orang awam itu masih sedikit sekali orang-orang yang mau berkecimpung atau mau menjadi penggiat di literasi ini. Apakah itu juga faktornya dari sistem pendidikan yang memang awalnya tidak cukup membuat orang jadi suka atau menjadi tertarik di bidang ini? Oh iya, jadi memang literasi itu mungkin beberapa orang atau mungkin sebagian orang itu sedikit mengesampingkan terkait pentingnya literasi Pak, kayak gitu. Sebenarnya literasi inilah yang membawa perubahan bangsa kita untuk menjadi satu langkah lebih maju kayak gitu Pak. Nah sekarang kalau semisal dari akar pondasinya sebuah bangsa bahwa pemuda-pemuda generasi penerus bangsa ini kalau semisal memang mereka tidak kita dorong untuk mencintai akan literasi, bagaimana cara meningkatkan literasi, itu tentunya dari generasi muda itu akan kaget ketika mereka sudah dewasa, Pak, seperti itu. Menghadapi kenyataan ya? Menghadapi kenyataan, nah, seperti itu, Pak. Karena memang semangat yang kita bangun, itu bagaimana caranya literasi itu bisa diterima dengan cara yang menyenangkan, nah, seperti itu Pak. Karena mungkin kalau dari stigma, terutama dari siswa SD, SMP, dan juga SMA di berbagai sekolah di Indonesia itu menganggap bahwa literasi itu hanya sekedar membaca, kita sudah mungkin diajarin oleh Bapak Ibu guru seharian untuk belajar dan digambarkan seolah itu hal yang sebenarnya bagi anak-anak membosankan ya, sesuatu yang kurang menyenangkan maksud saya. Iya, seperti itu ya. Ya, itu dari pengalaman kami yang dahulu kita temukan di berbagai sekolah. Dan itu ditangkap oleh Mas Ian sama Mas Dimas dan teman-teman kalian, bagaimana bisa menghadirkan literasi dalam bentuk rupa yang lebih familiar dan itu menyenangkan begitu maksudnya. Oke. Keren ya kawan-kawan, ini sebuah gagasan dari anak muda dan saya sebenarnya juga tertarik ya dengan apa yang tadi disampaikan Mas Ian di awal bahwa ketika ingin membuat sebuah platform ya kayak gini ini mereka bertemu satu visi yang sama diketemukan. Terus kan tidak hanya jenengan sama Mas Dimas saja, ada beberapa kawan yang lain. Saya justru tertariknya ada Kak Nisa, ada Kak siapa lagi? Kak Nida. Kak Nida itu gimana sih cara menyamakan cara menyamakan otak dalam satu kegiatan yang sama dan itu bisa, ini sudah berapa tahun? Ini kurang lebih berjalan hampir 4 tahun, Pak. 4 tahun ya, itu bukan waktu yang pendek juga ya. Selama 4 tahun itu apa sih Mas suka dukanya, bagaimana merawat kelompok ini supaya tetap bisa survive, itu apa yang dilakukan nih sama teman-teman di Tartur ini? Sebenarnya kalau misal berbicara mengenai menyinkronkan visi dan misi ya Pak ya, itu kita lebih suka dengan cara kita lebih sering kayak ngobrol bersama, kita ngopi bersama, open itu ya. Ya, lalu kita memang sering kali diskusi kayak yuk kira-kira bagaimana dalam hal mengatasi seperti ini, kondisi seperti ini bagaimana. Dan selama 4 tahun Pak, kalau semisal diceritakan suka dan duka itu mungkin malam ini nggak selesai. Ya kayak gitu. Malah curhat ya. Iya Pak. Jadi memang untuk suka dukanya itu kita malah justru melihat dukanya itu bukan dari internal kita Pak, seperti itu. Karena kan kalau duka internal tuh kayak ya udah diterima diterima dengan lapang dada, kita ngopi lagi ya udah beres. Cuman kalau dukanya yang kita temukan di luar sana ya prihatinnya apa nih? Ya itu malah sering kali sekolah-sekolah ya Pak ya, terutama dalam hal peningkatan literasi itu kurang adanya support dan mungkin
kurangnya Pendukung ya. fasilitas pendukung dalam Hmm. hal peningkatan literasi. Sebenarnya untuk fasilitas peningkatan literasi itu tidak melulu mengenai anggaran, tidak Ya. melulu mengenai apa yang mesti harus didapatkan Dipenuhi sekolah ya, pemerintah prasarana gitu daerah. ya. Apa yang sebenarnya yang paling urgent itu apa? Yang paling urgent itu yang paling dekat dengan siswa-siswi mereka, Pak, yaitu dari guru-guru tersebut sendiri. Kayak gitu. Mereka juga guru-guru ini juga bagian dari duta literasi juga ya bagi murid-muridnya juga ya. Iya, betul, Mereka Pak. penyampai pesan yang sangat efektif sebenarnya ketika Iya, Pak. mereka menguasai ini ya. Iya. Oke, terus ada lagi? Karena memang dari siswa-siswi itu kan mereka kan sebenarnya hanya seperti ya Pak ya, kayak Wadah gitu ya. kertas Iya, putih kertas yang siap untuk ditulis, lalu nanti ketika sudah selesai mereka lulus, oh ini loh mereka sudah banyak dengan ilmu dan sebagainya. Oke. Nah, itu konteks yang kita ajarkan ke siswa-siswi dan juga ke sekolah-sekolah, terutama ke Bapak Ibu guru, bagaimana caranya Bapak Ibu guru ini benar-benar bisa menjadi sebuah fasilitator, bisa menjadi sebuah rumah mereka kedua, selain di rumah, kayak bagaimana caranya mereka bisa melakukan pendampingan ke berbagai siswa, mereka bisa dekat dengan siswa. Nah, itu Pak, karena dari kondisi lapangan juga yang kita temui, biasanya ya Pak ya, ini agak fakta yang mungkin sedikit menohok tapi lucu juga untuk dibahas Pak, bahwa ketika Bapak Ibu guru tersebut suka dengan perubahan, gerakan-gerakan inovasi, saya pasti jamin sekolah tersebut jauh lebih maju daripada Bapak Ibu guru yang mungkin pasif mohon ya. maaf banget ya, agak pasif, lalu dia kurang mesti masuk jadi guru penggerak ya, yang mereka punya banyak inovasi itu ya. Ya. Dan itu akan sangat berpengaruh terhadap murid-muridnya tentunya. Iya, sangat berpengaruh Pak. Jadi tergantung juga ya dengan siapa gurunya juga itu sangat pengaruh ya. Nah terus Pak, selain itu Mas, selain itu di sekolah-sekolah apa sih kendala yang, apakah ada semacam hal yang membuat mereka tidak bersemangat itu, diantaranya apakah ketika ditawarkan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan literasi ini, ada nggak semacam penolakan gitu, atau ini kan aneh ya kalau mereka yang mestinya bukan, maksud saya menolak itu ya dalam arti kata ketika disodori ini mereka kayak apa sih gitu ya, ada nggak pengalaman kayak gitu? Kalau pengalaman seperti itu mungkin seperti penolakan ya Pak ya. Iya. Itu banyak Pak. Banyak seperti ya? Itu ya. Contohnya? Nah, ini mungkin saya bisa mengambil contoh di berbagai kabupaten di luar Kabupaten Blora ya Pak ya. Nah, itu memang dari pemangku kebijakan dari masing-masing sekolah ya Pak ya. Itu ada yang terbuka, ada yang mungkin kayak wah ini menganggap tidak prioritas itu ya. Nah, karena mungkin Pak dari sudut pandang mereka itu mungkin mereka sudah terbebani dengan kewajiban mereka sebagai Bapak Ibu guru seperti itu. Tugas-tugas yang harian lah ya. Nah, seperti itu Pak. Bahkan sering kali Pak di sekolah-sekolah kita hanya minta bantuan ya Pak ya untuk menyampaikan ke siswa, yaitu sosialisasi Bapak Ibu guru ke masing-masing siswa. Nah, itu saja susah ya, sulit dilakukan. Terus gimana? Solusinya gimana ketika menghadapi situasi yang semacam itu? Biasanya apakah aku mau cari yang lain aja, atau tetap tetap ada upaya pendekatan gitu? Kita terus ada upaya pendekatan Pak. Kita tidak mungkin menyerah dalam satu titik. Iya, tidak mudah menyerah ya. Baik, kawan-kawan, nanti setelah ini saya akan gali lebih dalam lagi kegiatan-kegiatan apa sih yang sudah dilakukan oleh teman-teman dari literatur Indonesia ini di Blora tentunya. Saya kemarin juga dengar ada duta literasi ya. Kita akan kulik lebih jauh bersama Mas Rian Zulkifli. Enggak pakai Fli. Yudono ya, ini namanya keren ya. Kawan, setelah ini kita akan balik lagi ya, dan di topik atau di pembahasan yang kedua nanti, di segmen kedua. Nggak usah jeda itu, kalau itu las aja. Silakan minum. Gak masuk dong? Oh, ini karena dia jauh. Iya, aku gak masuk. Tapi kira mlebu. Cek soalnya gak lu. Gak sama sekali aku ngomong kembali. Kalau gedabrus buatan itu rumah. Gak apa-apa. Dia harus lebih dekat karena ini maksud apa, dia tidak begitu peka. Coba akhirnya ngomong banter. Cek. Aman ya? Cek. Oh, ya. Aku kan pakai suara diafragma, jadi aman lah ya. Padahal gedabrusnya sapi banget ya. Iya. Sama David akhirnya pindah ke
Wah, Oh. biar nggak kelihatan kan. Oh Nah, iya. ini nggak- Sama sekali. Oh sama sekali ya. Cek. Waduh, ini narasumbernya terganggu Pak. Kalau gini Pak, langsung kena mental ya. Kayaknya Teman-teman, selamat sore. Ada yang nonton ya itu ya? Wah, thank you. Oh, kamu nonton ya? Ya. Thank you ya. Boleh berkomentar ya, boleh nanya sesuatu juga. Kak, kamu boleh nanya juga yang lagi nonton, pura-pura nanya lah ya. Gimiknya kayak gitu. Cek. Ah, bisa itu? Coba Pak, coba. Cek. Halo. Coba dimanapun kalian berada. Aku kirimi linknya ke Facebook ya. Sisa. Masuk gitu. Coba saya Ya. lagi ya. Ya. Tak on kan lagi segmen kedua. Segmen kedua ya. Ini dicedain ya, coba. Cek. Bener. Satu. Coba. Cek. Ini banter berburu nih tanaman. Setidaknya Oh. masuk situ lah. Main agak aman agak sini sedikit lah. Oke, yes, ya. Cek. Agak situ aja aman tau Pak? Oh iya. Tapi anu soalnya mengimbangi Pak Kuat tujuan. Iya, suaramu kurang gede ya. Pak Kuat suaranya pantang loh. Suaraku mau banter loh. Karena menurut suaranya kalah loh. Iya. Diafragma. Oh, J. Iya. Kayak suara orang menyanyi Pak ya. Iya, betul. Kalau nongkrong kira biar Ini Suara nongkrong bisik-bisik ya. bisi-bisi. Iya. Alasan. paru-paru Surya. Coba. Cek. Satu. Nah, harusnya masuk. Masuk. Hai. Cek. Satu. Harusnya masuk. Cek. Satu. YouTube. Nah, misal live streamingnya Pak Kuat kan langsung langsung clip on. Itu kan beda. Iya. Cek. Satu. Cek. Satu. Ini lagi Dua. ini dulu ya. Tiga. Oh, lagi cek soundnya. Cek. Satu. Dua. Cek. Satu. Bisa, Dua. Satu. Dua. Iya. EQ ini gerak. Cek. Lah. Dulu deket deh. Nah, nek deket masuk. Re. Mi. Hmm. Cek. Terus nyanyi. Cek baby cek. Aha. 1 2 3. Jauh ya. Cek. Iya ki. Ya wis. Berarti saya ngobrolnya harus bunga-bunga. Iya, kamu. Suaramu jaringan. Tes iya lah. Gimana? Yuk. Segmen 2. Sudah ada ya? Udah masuk. Sudah ada suaranya ya? Oke. Ya. Saya kira ke asap situ. Nah, itu Musik ya? Cek. Satu. Cek. Nah, aku peka banget. Emang karena mic-nya ya? Iya, Pak. Mic-nya aja nanti berarti Cek. tinggal cari mic aja. Cek. Satu. Cek. Satu. Cek. Iki ne ra gerak iki. Cek. On off masalah ya? On sih. Iki sampun on iku, Pak. Adaan ya? Nggih. Coba nih. Cek. Enggak lurus. Miring. Soalnya kan kondenser kan. Hmm. Kondenser bisa Oh, inputnya di samping ya? samping. Jadi samping harusnya. Pak. Cek. Tapi kok kayak ini kemeresek ya? Oh, akhirnya kamu merasa. Cek. ya menurut Oh iya toh, anune iki ne ranteng iki. Digeser-geser sedikit. Oh, itu aneh ya? Kapas ya? Nit kirimi link Facebooknya Pak Kuat. Ayo pengen iso gini sih di sini. Ah iya, pengen kontrol ya? Iya. Cek. Satu. Cek. Oh, ini dari depan dulu saya samping. Oh, depan ya? Itu Ya. gitu tipe. Depan ya? Iya, depan, Pak. Oke. Cek. Ora. Cek. Loh, malah ranjedul. Dari samping. Cek. Ah, bisa. Satu. Loh, iki depan iso. Cek. Loh, Nah, berarti sono. berarti kepiye? Kalau gini gitu. Kalau tengah-tengah ya? Cek. Di Facebook aman ya, Dek? Aman, sip.
Mic ini ya. Cek, cek, cek. Yo. Terus ya, balance mungkin yang punya Bapak agak jauh. Ya, oh iya ya, aku pengen ngomong. Ya, soalnya kalau Oh iya iya, oke oke ya, siap. begini aja, kita coba Sip. lagi. Oke. Berikan layar tengah kemarin. Suara musik. Oke. Kita masuk ke kamera tengah 3. Musik sih. Oke, musik dulu. Jadi jangan cek. Rasa musik lagi sih. Orang tengah cek. Langsung tengah saja. Oke, kawan-kawan, balik lagi di Ngopi Santen ya. Ngopi Santen itu adalah sebuah program ngobrol pagi sehat sedanten. Itu maksudnya kita akan ngupas banyak hal tentang kehidupan di Blora ini dari berbagai macam bidang tatanan ya. Di Kabupaten Sehat itu banyak sekali bidang, mulai dari bidang pendidikan, bidang lingkungan hidup, dan juga bidang pariwisata, kebencanaan, banyak sekali ya. Dan kali ini saya sama Mas Rian ini masih ngobrol tentang literatur ya. Tadi di segmen ke-1 saya bertanya tentang bagaimana sejarahnya, bagaimana membuat anak-anak muda ini yang punya kesamaan visi dan tujuan itu bisa berkumpul dan bersama-sama membuat sebuah aktivitas yang positif lah ya. Yeah. Nah ini kemarin beberapa waktu lalu saya dengar literatur ini di Blora membuat beberapa kegiatan ya. Di antaranya adalah duta literasi di Blora. Ini apa nih maksud dan tujuan dari kegiatan ini tuh seperti apa Mas Rian? Ini yang duta ya Pak ya? Yang duta literasi ya. Sebenarnya kenapa kita mengangkat duta literasi kabupaten? Memang literasi ini menjadi sebuah momok ya Pak ya. Yeah. Bahwa literasi itu mungkin agak dikesampingkan sebagian orang, mungkin masih menganggap remeh kayak literasi apa sih? Mungkin ada hal yang lebih penting lagi. Dan itu tidak populer ya? Tidak populer Pak seperti itu. Nah, lalu dari kegiatan menyambut untuk hari jadi Kabupaten Blora yang ke-273 kemarin, nah kita berusaha untuk mensoundingkan ini dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Blora bahwa kita menjelaskan pentingnya akan duta literasi, bagaimana caranya kita bisa menciptakan sebuah ujung tombak sebuah kabupaten ya Pak, terutama dari generasi muda. Itu kenapa kok Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata tersebut ada duta pariwisata, lalu Dalduk ada duta genre. Nah, kenapa kok Dinas Pendidikan kok nggak pengen ada kayak duta literasi kayak gitu? Apalagi mungkin seperti yang kita tahu bahwa kegiatan program kerjanya Dinas Pendidikan itu banyak sekali loh Pak ya. Nah, itu. Dan apalagi Dinas Pendidikan mempunyai domain yang paling besar dalam satu kabupaten yaitu dari sekolah-sekolah dari tingkat SD maupun dari SMP yang dia dasar ya. Nah, betul sekali Pak. Nah, lalu kita merancang sebuah gagasan bahwa ini loh pentingnya akan adanya duta literasi, apalagi kita susun juga program kerjanya duta literasi. Setelah itu mau apain itu ya, termasuk juga betul sekali Pak. Dan kita memang benar-benar lakukan seleksi secara ketat Pak, mulai dari tes tertulis, wawancara, ada penampilan bakat. Memang duta literasi ini agak sedikit berbeda Pak dengan duta-duta yang lain. Kalau boleh saya izin menjelaskan. Silakan. Pak Fuad. Nah, ini yang pertama memang duta literasi kita tidak melihat mereka itu sebuah good looking atau enggak, cantik atau enggak. Nah, cantik-cantikan enggak ya? Nah, mungkin agak beda ya Pak ya dengan duta-duta yang lain. Kayak mungkin ini kok duta literasi kok mungkin agak pendek orangnya atau bagaimana gitu ya Pak ya. Tapi memang goal utama duta literasi ini bukan bagaimana caranya mereka itu benar-benar paham akan literasi. Mereka benar-benar ada tindakan maupun aksi nyata dalam hal mengembangkan literasi. Jadi memang fokus kita tuh lebih ke arah intelijen ya Pak ya, bukan karena good looking dan sebagainya. Memang kita cari yang benar-benar yaitu mereka emas di antara emas. Nah, mungkin seperti itu. Kalau duta literasinya good looking juga malah lebih bagus ya, artinya mereka punya punya sesuatu yang lebih
lebih bisa membackup ya. Ya, itu Jadi, mungkin sebagai nilai bonus ya Pak. ya, yang ingin saya tanyakan ketika teman-temannya Mas Rian dan Mas Dimas ini menyampaikan ide gagasan ini, responnya seperti apa? Nah, ya pada Jujur, awalnya. jujur. Waduh, ini Jujur, mungkin ya. dilihat banyak orang ya Pak. Nggak apa-apa. Jadi ini untuk pembelajaran kita semua. Jadi ketika hal positif itu disampaikan memang tidak semuanya pasti akan berjalan seperti apa yang kita harapkan. Nah, ketika Anda menawarkan kegiatan yang berkaitan dengan duta literasi ini, respon apa yang apakah langsung diterima, apakah langsung diiyakan atau seperti apa? Nah, sebenarnya awal ketika kita menggagas mengenai duta literasi itu sebagian besar itu malah mungkin lebih ke arah bingung sih Pak, bukan karena itu ditolak ataupun diterima, Saya karena pusing bingung. ya dari orang-orang di luar Orang-orang itu, sana, gitu ya. seperti itu. Mereka ini loading ya, ngapain gitu ya? Terus, Nah, seperti itu Pak, Hmm. karena mereka mikirnya kayak, loh kan itu anak muda harusnya domainnya di kepemudaan di Dinpora kayak gitu lah. gitu. Mereka menganggapnya seperti itu Pak, kayak loh Bukan kok- merasa di bidang atau yang diampu oleh salah satu OPD gitu bukan ya, Nah. malah dilempar ke ya ke seperti bidang lain itu. gitu. Makanya saya nggak tahu juga Pak ya, apakah itu mungkin salah satu alasan untuk menolak atau bagaimana, saya nggak tahu. menolak halus ya. ya, Wah, repot bikin. tapi memang dari berbagai respon mereka itu malah sangat terbuka ya Pak ya, terutama dari berbagai Ya. orang-orang di dinas pendidikan Pak ya, Hmm. terutama yang kita soundingkan itu mereka itu malah terbuka, bukan berarti mendukung atau bagaimanapun ataupun mungkin terutama menolak ya Pak ya, tapi Minimal benar-benar inilah ya, mereka terbuka. terbuka. Ya, kayak yaudah Mas monggo jalan saja tidak Hmm. apa-apa. Dulu ada cerita yang cukup unik juga Pak Kuat. Ya. Dulu ketika Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, yaitu dulu kan almarhum Pak Dr. Andes Yusman Oh iya, MPD. Pak Yusman yang juga PLT Kepala Ya, Dinas waktu itu ya. ya, beliau benar-benar sangat luar biasa sekali Mendukung Pak. ya, wah, Sangat luar biasa. mendukung, bahkan beliau itu sampai membantu kita tuh sampai di jam 10 malam. Oh, mendampingi itu ya. Dia mendampingi, bahkan beliau itu sering Pak, kayak tiba-tiba itu mungkin datang ke kita kayak, mau ngapain Mas, mau ngapain Mbak, mau cari saya. Hmm. Benar-benar sosok yang inspiratif, karena beliau itu Pak ya, ini sebuah fakta yang unik dan ini nilai plusnya almarhum ya Pak Iya. ya. Itu ketika dia ikut ke kegiatan kami, Hmm. itu dia pasti akan selalu membaca puisi dan itu karyanya murni mereka sendiri Pak. Beliau sendiri. Oh iya, mohon maaf, beliau sendiri kayak gitu. Keren ya. Ya. Jadi beliau pun termasuk orang yang gemar dalam hal ini ya. Iya Pak, dan Sangat alhamdulillah menjiwai. beliau benar-benar, Mas boleh nggak saya membaca karya puisi saya? Wis, mantap. Dan kemarin ada salah satu fakta juga Pak, itu kita kemarin itu ada kegiatan di SMP 2 Blora Pak, itu kegiatan bedah buku dan kunjungan literasi. Iya. Nah itu memang kita berusaha kula nuwun ya Pak ya ke Pak Yusman, itu bahwa Pak bisa apa enggak Pak nanti di kegiatan bedah buku dan kunjungan literasi jenengan nggih ikut derek kayak gitu. Karena kan total kegiatan bedah buku dan kunjungan literasi yang kemarin itu ada 10 sekolah Pak. 10 sekolah, Yes. termasuk SMP 2. Termasuk SMP 2 dan kita memang tidak memaksa kayak Pak di 10 itu harus datang, enggak kayak gitu. Memang kita tawarkan ke Pak Yusman karena kan memang melihat dari kesibukan beliau yang sangat luar biasa juga dan apalagi beliau antusias, kita memang berikan kayak satu tempat khusus untuk Pak Yusman, Pak ini ada berbagai sekolah, jenengan mau pilih yang mana? Jangan kerso kayak. Terus beliau datangnya ke SMP 2. SMP 2. Dan beliau itu Pak, datangnya tuh sendiri hanya bersama sopir. Biasanya kan kalau OPD, setahu orang masyarakat kepala bidang yang mendampingi ya. Iya, kayak yang butuh satu orang tapi yang datang rombongan. Gak efektif dan efisien ya. Ya. Oke. Mas Yusman pasti teman-teman literatur akan sangat kehilangan ya dengan beliau ya, sosok yang sangat mendukung kegiatan literatur di Blora. Nah, saya balik lagi ke ini, ke duta literasi ini. Iya, Pak. Saya dengar juga sudah menghasilkan 10 orang finalis. Nah, tadi sore juga kayaknya lagi ketemu dengan mereka ya. Iya, Pak. Tadi sore ada rapat koordinasi pembahasan program kerja buat adik-adik. Oh gitu, jadi 5 orang cewek, 5 orang cowok, betul? 5 orang cowok, seperti itu. Ada 10 orang. Berarti juara 1, itu couple ya berarti ya? Duta itu berarti cowok 1, cewek 1 itu juara 1 gitu? Iya Pak, jadi gitu. memang dulu ketika kita penganugerahan juara Pak, itu memang kita melihatnya itu ke arah juara 1 putra, juara umum, mohon maaf. Juara umum putra, juara umum putri, lalu ada juara favorit putra, juara favorit putri. Nah, kita pasangkan mereka itu sesuai dengan ya mereka juara yang mana kayak gitu Pak. Kayak semisal juara harapan 1 ya dengan juara harapan 1 juga kayak gitu.
dalam kegiatan setelah lomba ya, benar ya, lomba ya. Iya. Setelah lomba itu apakah mereka masih sering bertemu atau ada semacam kegiatan bersama? Sebenarnya untuk kegiatan ada banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan, Pak Setelah Kuat. pasca lomba ya. Pasca lomba, dan kita tuh senangnya tuh enggak yang mungkin bahasanya ya Pak ya, kayak Ya. setelah selesai kegiatan, oh ya udah Selesai, selesai. gitu Itu enggak. Malah masih ada follow up-nya ya, ada kelanjutannya. follow up dan ada grupnya juga Pak. Oh. Dan kita tuh sering kali melakukan komunikasi di dalamnya. Saya mengambil contoh itu ada salah satu duta dari SMP 1 Atap Randu Belatung. Ya. Nah, itu dia itu Pak, kayak sering melakukan kegiatan keluar, lalu mungkin pendampingan ke berbagai komunitas. Itu atas inisiatif dia sendiri atau Inisiatif dia sendiri? Ada diskusi yang sebelumnya pernah direkomendasikan untuk si duta ini? Itu dari inisiatif dia Sendiri ya? Pak, kayak Keren seperti ya. itu. Ya, kan sebelum kegiatan selesai memang kita itu Pak, modelnya kayak ya nanti kalau semisal sudah juara atau nanti sudah selesai, ya minta tolong jangan lupa mengenai visi misi teman-teman kayak dan gitu. ditularkan ya ilmunya atau ya pengetahuan yang sudah dia dapatkan bisa dikampanyekan lah ya ke kawan-kawannya yang lain juga. Ya, gitu. Betul sekali. Harapannya seperti itu juga kan? Ya, betul. Dan kemarin Pak, ada kegiatan musrembang yang itu di Pendopo kemarin. Musren ya. Ya, musrembang. Nah, itu kita dimintai tolong oleh Bunda Aini. Ini ya. Nah, itu memang kalau bisa memang ada satu orang dari duta untuk ya dapat membacakan puisi, bisa menunjukkan bakat dia kayak ini loh pentingnya duta-duta literasi kayak bisa mengikuti kegiatan seperti itu, dan duta literasi ini mungkin akan jauh lebih dikenang Pak harapannya. Jadi memang kita membantu asistensi ke 10 teman-teman tersebut ya untuk membuat program kerja yang baik, lalu kita soundingkan juga ke berbagai OPD dan ke pemerintah daerah ya Pak ya, terutama ya supaya ini loh ada adik-adik dari duta literasi, ya harapannya ini bisa membantu dalam hal pemerintah daerah mengembangkan literasi. Mereka juga ini ya bisa menunjukkan eksistensinya ya sebagai duta literasi. Ya, baik Mas Rian, ini menarik ya kawan-kawan, perjalanan kita di malam hari ini itu mengupas tentang literatur, literasi. Jadi memang sekali lagi banyak orang yang masih salah paham ya tentang literasi. Literasi hanya dimaknai oleh sebagian orang sebagai kegiatan membaca dan yang berkaitan dengan perpustakaan tadi itu. Dan itu memang kalau zaman sekarang ya, zaman anak-anak Gen Z gitu ya, itu akan jadi sesuatu yang membesarkan ketika mereka memang minatnya kurang gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, ketika minat kurang, mereka akan melihat itu jadi momok yang pasti dihindari. Saya mau tanya nih, kalau adik-adik generasi yang dia tiap harinya itu pegang gadget gitu ya, apakah membaca informasi berita melalui seluler itu, apakah itu juga bagian dari literasi juga? Ya, itu memang bagian dari literasi Pak. Jadi literasi itu ada 6 ya Pak ya, ada literasi baca tulis, ada literasi finansial, ada literasi sains. Finansial juga? Finansial juga ada, dan salah satunya itu ada literasi digital Pak. Oke. Nah, lalu dari gawai Pak ya, mungkin kalau smartphone, kalau secara bahasa bakunya Pak ya, itu bahasa istilahnya kerennya itu gawai. Gawai, gawai. Nah, jadi memang gawai tersebut sekarang itu sudah menjadi hal yang paling dekat ya Pak ya, dengan paling dibutuhkan ya. Ya, dari siswa-siswi. Bahkan saya tidak berbicara jauh-jauh dari diri saya sendiri juga Pak. Bangun tidur yang saya cari itu HP Pak, bukan cari apa yang lain tapi HP. Gitu, ya. Dan tentunya ini menjadi salah satu perangkat pendukung juga Pak. Karena kalau siswa-siswi ini memang benar-benar tidak didampingi dalam hal ya mungkin pengawasan dalam hal penggunaan sosial media, lalu mungkin mereka membaca ya nyun sewu Pak, kayak hal yang kurang itu salah satu bahayanya di era digital sekarang Pak. Dia tidak bisa memilih mana yang bermanfaat untuk dirinya, bahkan bisa malah merusak ya. Iya Pak. Kalau kurang tepat ya. Dan itu pentingnya mereka memahami literasi. Iya Pak, literasi digital ya. Oke, literasi digital. Ya kan ternyata benar ya. Jadi kalau misalnya kita nemu nih anak-anak yang suka pegang gawe tapi memang dimanfaatkan dengan benar, itu juga bagian dari kegiatan literasi yang perlu didukung juga ya. Bukan, bukan hal yang kita samaratakan semua anak-anak yang suka gawe pasti
wah ini merusak atau hal yang negatif, bukan ya? Ya, Seperti itu. Nah, sekarang saya mau tanya dari 5 orang cewek dan 5 orang cowok yang sekarang masuk dalam finalis dan itu mereka sudah menang lah ya ini ada program apa dalam waktu dekat ini yang tadi ada semacam apa ya pertemuan gitu ya. Ya. Apa follow up-nya? Akan ada kegiatan apa setelah ini? Kalau boleh tahu bocorannya nih. Oke, sebenarnya kalau untuk kegiatan paling dekat ya Pak ya, Iya. itu yang kita benar-benar menggandeng dari Duta Literasi itu yang pertama ada Blora Book Fest tahun 2024. Di bulan apa tuh? Itu nanti insya Allah terselenggara di bulan Agustus Pak besok. Blora Book Fest itu udah berapa kali sih yang di Blora itu? Kalau dari teman-teman literatur ini sebenarnya kita sudah banyak sekali Pak. Sudah sering ya, saya pernah sering dengar itu ya. Pameran ya, tapi karena dari berbagai pameran tersebut kita benar-benar tahun 2024 ini kita membuat sebuah program khusus untuk menaungi pameran buku tersebut dan kita berusaha menambahkan kayak ya mungkin hampir seperti pameran yang kita bersama dengan Gramedia juga. Lalu kita rencananya ingin menggandeng dari komunitas lokal. Lalu nanti tentunya juga Pak yang paling penting kita kerjasama dengan berbagai sekolah ya supaya untuk dapat meramaikan di kegiatan Blora Book Fest. Oh gitu ya. Jadi dalam waktu dekat Blora Book Fest. Kalau Duta Literasi lagi kapan? 2025 rencana atau nanti insya Allah kalau jadi 2024 nanti di akhir 2024. Oh masih di tahun ini juga ya? Iya Pak. Dan ini kabar bagus ya buat adik-adik yang memang pingin berlomba, bukan mengadu kecantikan, ya kan? Bukan mengadu ketampanan atau good looking aja, tapi mengadu cara berpikir, pengetahuan. Itu nanti kawan-kawan yang sudah punya anak dari umur berapa sih Mas? Kalau itu dari SMP dan juga dari tingkat SMA Pak. SD belum ya? Kalau SD belum. Oh iya, kalau dulu sempat ada Pak di tahun 2022 itu di tingkat SD. Ya tapi kan mungkin karena kegiatan-kegiatan seperti ini kalau SD kan ya agak sulit juga Pak. Kayak beberapa anak SD kan ya tidak bisa dipaksa. Iya, mereka lalu masih ini ya. Keterbatasan juga mengenai apa ya Pak ya kayak ya mungkin kayak skill dan sebagainya. Nah, kalau dari SMP kita dari kelas 2 ya Pak ya. Kelas 2 itu umur berapa ya? 13 ya Pak ya? Kalau kelas 6 itu umur 12, 13, 14 lah. Oh 14 ya Pak ya? 14 ya. Itu sudah bisa ya? Sudah bisa. Oke, jadi buat adik-adik yang merasa tidak memiliki good looking ini jangan ini ya, jangan merasa berkecil hati ya. Karena Duta ini juga termasuk bergengsi loh ya ketika mereka bisa memenangkan persaingan. Iya, betul Pak. Hanya dengan mengandalkan cara berpikirnya dan seterusnya itu saya rasa akan lebih membanggakan ya. Betul sekali Pak. Dan kemarin itu sebelum dilakukan tes pertama kali ketika terdapat pembukaan Duta Literasi, itu yang mendaftar kurang lebih sekitar ratusan ya Pak ya. Saya akan lupa ya. Cuman kayaknya nggak sampai 200. Tapi itu kalau untuk di skala Kabupaten Blora ini termasuk sudah sangat luar biasa antusiasnya ya. Apalagi dari tingkat SMP dan SMA. Dari 200 kurang itu diambil 10 ya finalisnya ya. Awalnya kita melakukan seleksi itu seleksi apa nih? Enggak langsung 10 Pak. Oke. Ini yang pertama. Cerita dulu ya. Ini saya mau cerita panjang tapi enggak lebar ya Pak. Santai aja ya. Panjang kali tinggi berarti ya. Iya, gimana? Itu yang pertama, itu ada seleksi tes tertulis Pak. Itu yang nyeleksi teman-teman literatur semua ya? Itu nanti yang penyeleksi ada dewan jurinya. Oh, ada dewan juri yang diambil dari beberapa pihak ya? Iya, dari beberapa pihak seperti itu. Yang ahli di bidangnya juga Pak. Ya. Itu yang pertama tes tertulis itu memang kita menargetkan bahwa ya setidaknya dari mereka yang mengikuti itu ya benar-benar paham kayak apa sih literasi itu. Lalu wawasan mereka dalam hal literasi seperti apa. Setidaknya itu bisa menjadi sebuah fondasi ya Pak ya. Kayak ya setidaknya kalau misal mereka mendaftar duta ya setidaknya mereka ya memahami dan juga ya setidaknya ya paham akan wawasan ilmu pengetahuan seperti itu Pak. Mereka yang tersingkir itu biasanya apa sih kekurangannya? Kekurangannya kalau saya berbicara mengenai tes tertulis ya Pak ya. Oh tertulis ya ini ya? Ya itu yang tes tertulis. Tapi ada wawancara nggak? Ada juga? Wawancara ada juga ya? Nah, apa nih? Itu kalau untuk tes tertulis dan wawancara itu menjadi satu rangkaian Pak. Walaupun nanti itu memakan waktu yang cukup lama, tapi nanti dari total nilai itu kita gabungkan dari tes tertulis dan tes wawancara. Kalau untuk tes wawancara memang gini Pak ya, kan tingkat SMP dan SMA itu kan mungkin agak berbeda dengan duta yang lain. Kayak mungkin ada tingkat kuliah yang mungkin jauh lebih kompleks dalam berpikir. Jadi
kita lebih menargetkan bahwa duta literasi yang pertama, seorang duta itu kan tujuannya untuk menyampaikan, untuk mengajak, Iya. lalu untuk memberikan semangat positif. Iya. Memprovokasi lah ya. Ya, Iya. memprovokasi ya Iya. Pak ya. Nah, jadi memang hal pertama yang dilakukan wawancara itu kita melihat, oh mereka itu bagus apa enggak sih ketika public speaking. Oh iya. Lalu Bagi dari ketika itu ya. mereka pede atau tidak, seperti itu Pak. Kita Dalam- melihat bahwa bukan sekedar materi saja, Iya. tapi dari dalam diri Penyampaian ya. Oh iya. peserta tersebut. Ketika mereka tidak pede dengan apa yang disampaikan kan gimana orang mau percaya ya, kan Ya, gitu ya. betul sekali Pak. Baik, terus saya juga dengar setelah mereka terpilih nih dari sekian ratus yang mendaftar masuk dalam finalis, berarti yang dikarantina itu yang finalisnya ya? Yang dikarantina 10 orang itu aja ya? 10 orang. Berapa lama itu? Karantina Wah kayak ini ya, kayak kemarin- Miss Universe aja ya? ya. Kita membahasakannya seperti bootcamp ya Pak. Oh bootcamp ya? Ya, bootcamp itu kemarin itu dilakukan awalnya tuh 1 hari tapi full pagi sampai malam. Mereka menginap nggak? akhir. Sangat minat Pak. Bahkan Menginap nggak? Nggak. Oh menginap. Oh menginap ya? Oh, menginap Bootcamp? belum. Oh belum ya? Dia Ya. balik lagi ke rumah terus besoknya datang lagi tuh? Ya, jadi 2 hari kan itu? selama 2 hari tapi enggak yang langsung besok Pak. Oh Seperti gitu itu, ya? Kita memang ada Oh sedikit ada jeda. Ya, tapi Kasih dilakukan waktu lah ya sama- buat mereka ya, lihat juga ya. betul sekali Pak. Soalnya kemarin itu ketika bootcamp duta literasi itu mereka memang kita berikan berbagai pembicara yang ahli di bidangnya seperti ada pentingnya literasi, lalu mungkin mengenai perbukuan. Soalnya kan literasi identik dengan buku juga. Dan Pak, ya. salah satu narasumbernya dari Forum Komputer Sehat ya, Kak Diana Arafah ya. Ya, Oh, betul. Tahu. Malah Iya. yang paling lama mengisi itu malah dari Bu Diana. Bu Diana ya. Oh, Ya. dia paling betah loh. Apalagi dengan adik-adik itu ya, senang Ya, beliau sangat luar biasa sekali ketika Ah, mengajarkan bahwa iya. bahkan kemarin itu Bu Diana meminta langsung ada praktek juga Pak di Oh, tempat gitu ya? setelah ada teori, yuk tanpa ada teori berlama-lama lagi kita langsung Iya, praktek. Oh, Nah, itu. Dan iya. yang lama itu prakteknya dan beliau sangat semangat sekali dalam Oke. mengajarkan. Dan anak-anak juga senang ya Anak-anak ketika bahkan diberikan materi tentang hal yang selama ini mereka nggak pernah dapatkan. ya alhamdulillah Pasti senang sangat, ya? sangat senang Pak, dan bahkan sampai malam itu mereka tuh kayak dituntut untuk ya udah ayo pulang sudah selesai, masih pengen ngobrol-ngobrol gitu loh Pak. Oh, berarti memang haus dengan ini ya pengetahuan dan dia berpikir bahwa ini penting loh ya buat hidup mereka gitu ya ketika Ya, pengetahuan betul itu sekali. didapatkan. Nah, selain itu apa sih di bootcamp itu ada apa lagi? Yang menarik apa lagi? Yang menarik itu sebenarnya dari semangatnya peserta adik-adik itu ini sendiri ya. Pak. Ya, karena dari peserta-peserta ini agak cukup unik juga Pak. Jadi kebetulan memang yang lolos di 10 besar ya Pak ya, saya Iya. merasakan begitu. Itu tuh benar-benar mereka itu yang ambis, lalu benar-benar mereka yang pintar. Oh, Soalnya ketika sama bootcamp itu mereka tuh hawanya tuh kayak pada tegang gitu loh Pak. Kayak benar-benar susah untuk diajak guyon dan lain es breaking-nya sebagainya. kurang ya. Ya, karena tahunya mereka tuh yaudah sama bootcamp itu mereka juga dinilai lah. Padahal kan enggak, kayak pembekalan gitu. ya itu ya. Ya, alhamdulillah juga kemarin ada pengalaman Sainganku mistis. gitu. Hati-hati gue ya. Iya. Oh gitu ya. Iya Pak, betul sekali. Dan Iya. ketika bootcamp kemarin itu malah mereka itu yang mendorong kepada Bapak Ibu guru pendampingnya masing-masing. Itu kayak ya ini masih pengen di sini, lalu ini mereka tuh benar-benar kayak ini loh saya itu dapat ini. Berarti itu mereka mewakili pribadi atau sekolah? Mereka mewakili sekolah. Sekolah ya, berarti Ya. dikirim oleh sekolah ya. Ya, betul sekali. Oh. Dan bahkan ada salah satu peserta Pak yang ini menjadi juara umum yang putra itu namanya ada Mas Aryo. Iya, Nah, dari Cepu ya. Dari Cepu, dari SMP 2 Cepu. Oh iya, tahu. Nah, Kepala sekolahnya kenal saya. nah Bu Erna itu ya. ya betul sekali Pak Bu Erna. Iya. Beliau sangat mensupport sekali. Oh. Dan kebetulan guru pendampingnya dari Mas Aryo ini namanya Pak Yuli Pak. Ya. Nah itu tuh saya tuh sering ngobrol sama Pak Yuli kebetulan dan beliau benar-benar tipe orang yang antusias sekali. Jadi bahkan dia kesiswaan ya, di kesiswaan ya Pak Yuli. sebenarnya itu Pak Guru. lebih ke arah guru mata pelajaran. Oh, mata pelajaran. Ya, mata pelajaran bahasa Indonesia kebetulan. Iya. Dan beliau itu ternyata Pak ya, ada sebuah fakta itu dia tuh tinggalnya tuh di deket Tuban Pak. Padahal sekolahnya mengajarnya tuh di Cepu. Iya. Dan beliau itu laju Pak tiap hari. Kayak Raja naik jalanan motor berarti ya? sampai Bojonegoro ngebis, dan itu merupakan sebuah perjuangan yang sangat luar biasa yang mungkin saya tuh mungkin belum tentu bisa seperti Pak Yuli. Beliau masih muda kah?
masih muda Pak. Oh, sangat muda ya. Masuk Oh, aja kayak masih muda. tenaganya saya full lah ya, nggak apa-apa itu. Ya, topan anak Ya. jalanan ya. Pak Yuli kalau misal lihat, Iya. saya menceritakan jenengan. Pak. Wah, kita kan yang baik ya. Baik kawan-kawan, ini menarik sekali ya kawan-kawan. Jadi saya kemarin juga ketika habis ngobrol sama Mas Dimas itu sempat menyampaikan tentang duta literasi karena memang saya tuh lebih sreg dengan apa ya, sesuatu kompetisi yang memang mengandalkan tidak hanya physically yang tadi Mas yang ceritakan. Banyak loh ternyata yang bahkan ada yang sudah mulai nanya kapan nih mau ada lagi. Nah, saya mungkin ingin memberikan sedikit masukan ya, bagaimana kalau nanti ke depan ya, ketika ini sudah mulai banyak orang yang tahu itu, memang bisa dibikin semacam ini Mas. Di Blora kan ada sekitar 16 kecamatan nih. Misalnya di 16 kecamatan ini bagaimana kalau di tiap kecamatan itu mengirimkan, bukan sekolah, tapi ada seleksi di tingkat kecamatan yang nanti kecamatan ini akan mengirimkan, misalnya satu kecamatan diberikan kuota 2 pasang misalnya gitu kan, berarti 4 kali sekitar apa, jadi nanti kerjanya teman-teman yang selektor ini tidak terlalu sulit, misalkan 4 kali 16 berarti berapa sih? Nah, coba hitung. Nah, itulah ya. Dari tim kreatif ini berapa ini? 4 kali 16 berapa? Kalau 4 kali 10, 40. Kalau kali 16? 64. Cukupan kan 64, nanti mau ngambil 10 kan tidak terlalu banyak ya. Tidak ratusan lah. Artinya itu pun juga sudah terpilih dari sekian. Nah, ini pasti akan lebih seru nih. Dan kualitas yang dihasilkan pasti akan lebih bagus. Itu nanti kayaknya bisa deh. Nanti kita kerjasama dengan teman-teman dari Forum Kabupaten Sehat. Itu kan kita juga ada di semua kecamatan, di setiap desa ada. Jadi informasinya maksudnya kita sebarluaskan supaya mereka bisa mempersiapkan diri. Nah, katakan kalau nanti teman-teman dari literatur akan bikin kegiatan ini di bulan akhir ya, akhir tahun Pak. Akhir tahun, tapi informasinya udah nyebar loh. Mereka bisa siap-siap dari sekarang. Nah, itu harapannya sih kayak gitu. Gimana menurut Mas Rian? Malah saya tuh sangat terbuka Pak. Gitu ya. Dengan berbagai masukan, saran. Mari kita kampanyekan ini deh supaya literasi jadi bagian dari dari hidup anak-anak, dan itu jadi suatu hal yang menyenangkan gitu loh. Ya, betul sekali ya, Pak. Kan? Dan saya juga sepakat dengan Pak Kuat tadi yang jenengan jelaskan bahwa memang dari berbagai kondisi sekolah-sekolah itu nanti memang mereka itu nyebarnya mungkin kurang terdistribusi sempurna. Lalu mungkin kalau yang pelosok-pelosok di kecamatan tersebut bagaimana? Bisa jadi karena kurangnya informasi, ada potensi anak-anak yang memang sangat ingin dan dia juga mampu tuh bisa terlewatkan loh ya, karena kan ya dari sosialisasi yang kurang, informasi data yang kita kadang tidak mendengar itu kan, bisa jadi mereka malah sudah ada toh. Ya, betul sekali Pak. Dan itu nanti akan jauh lebih mudah dalam hal program kerja mereka, karena kan mereka nanti akan menyebarkan sebuah informasi dan semangat positif dari duta literasi ini ya ke daerah mereka sendiri kayak gitu. Dan saya sangat terbuka akan Pak, lebih nanti, akan lebih membumi ya. Dan harapan dari teman-teman dari Literatur Indonesia juga nanti ketika pemilihan duta literasi tahun 2024 ini memang kita nanti pengen ada sebuah semangat yang berbeda juga Pak, ada semangat pembaruan, ada inovasi juga ya. Ada inovasi dan kita tidak menutup kemungkinan untuk dapat berkolaborasi dengan siapapun. Ya, keren. Jadi kata kuncinya adalah bisa berkolaborasi dengan siapapun tuh yang jadi semacam ini modal lah ya, modal buat terutama anak-anak muda ketika mereka bisa bekerja sama, bisa saling bahu-membahu untuk membuat satu program yang mereka ingin ciptakan, itu kayaknya suatu yang sangat keren. Mas, satu pertanyaan terakhir ya, ini mungkin di ujung jumpa kita di malam hari ini, ada nggak semacam pesan yang atau semacam harapan gitu ya, sebagai pegiat literasi di Blora ini, apa yang pingin Anda capai sih dalam kegiatan literasi ini di Blora? Harapan dan pesan ya Pak ya. Pesannya apa? Harapannya apa sih ini? Ya, sebenarnya kalau untuk harapan memang dari pegiat literasi yang paling simpel ya Pak ya, itu ya yuk kita membangun bersama-sama akan pentingnya literasi. Mungkin ini belum terdampak ke teman-teman ya, mungkin ya saya bisa membahasakan seperti itu, tapi memang kalau bisa kita melihat, yuk kita membuka mata kita, membuka wawasan kita bahwa di luar sana ada banyak sekali orang, terutama dari generasi muda yang mungkin belum tentu bisa seperti kita, kayak gitu. Mau banyak atau sedikit, mungkin seperti guru agama saya dulu yang mengajarkan, mau banyak atau sedikit jangan lupa untuk bersyukur seperti itu kan Pak. Nah, memang kita harus
sangat Pak ya, kayak melihat ke berbagai sekitar bahwa banyak sekali orang-orang yang ternyata jauh di bawah kita. Ada banyak sekali orang yang mungkin di atas kita. Iya. Nah, lalu sebagai pegiat literasi ya Pak ya, terutama ya, kita benar-benar harus membawa semangat literasi ini bukan hanya sekedar ya udah kita hanya bekerja sampai pulang tidur. Iya. Enggak seperti itu Pak. Nah, memang yang harus ditekankan bahwa kita meningkatkan literasi Berjuang ya. itu sebuah perjuangan dan insya Allah itu merupakan pahala jariah yang dimana kalau teman-teman mengajarkan sebuah ilmu dan ilmu tersebut dapat disebarluaskan, itu tentunya akan kembali ke masing-masing teman-teman sendiri. Iya, kembali ke siapa pelakunya ya. Ya, dan saya setuju sekali dengan statement terakhir dari Mas Rian bahwa yang bikin kita happy, yang bikin kita sukses itu bukan seberapa pintarnya, tapi seberapa banyak amal baiknya yang dia sudah lakukan. Itu ya, setuju ya? Betul, setuju sekali Pak. Baik kawan-kawan, sudah berapa jam nanti? Sudah berapa lama kita podcast? Sudah hampir 30 menit ya? Lebih ya? Kayaknya lebih Pak. Kayaknya lebih. Thank you ya kawan-kawan ya. Ini adalah podcast hari kedua kita, uji coba ya, Mas Ian, bersama teman-teman literatur, dan ini juga literatur Indonesia ya namanya ya? Ya, betul sekali. Ada Mas Dimas, ada Mas David, ada Kak Nisa, Kak Dinda, ini yang Nida, Pak. Nida. Maaf saya sudah tua, sering lupa. Jadi yang bantuin saya dalam menyiapkan program. Thank you banget ya kawan-kawan yang sudah menyaksikan siaran kami di malam hari ini. Nanti kita akan hadir di Ngopi Santen tetap sama teman-teman ini yang akan meng-create, termasuk nanti kawan-kawan dari literasi yang duta itu kalau mereka ingin ingin berlatih tentang public speaking atau mereka ingin mengembangkan diri, boleh kita kolaborasi bareng-bareng di sini. Ya. Gitu ya Mas Rian ya. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi kawan-kawan. Salam cinta, strong dan tetap bahagia dari Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Kak Rian. Yeah, thank you, Kak. Close the door. Iya, selesai.